24 Februari 2025, di mana percakapan ini untuk persiapan Ibu Melisa dalam melakukan observasi kelas. Adapun yang ingin saya tanyakan dengan Bu Melisa itu tujuan dari pembelajaran pada waktu observasi. Tujuannya itu satu, siswa mampu menjelaskan peristiwa kemerdekaan. Terus siswa mampu menganalisis kronologi peristiwa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Oke. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan untuk observasi nanti, area pengembangan yang hendak Ibu capai. Pertama, area pengetahuan, di mana siswa harus nanti diharapkan memahami materi dari masa kemerdekaan itu dari tahun 1950 sampai dari 1945 sampai 1950. Terus area keterampilan, di mana siswa nanti dapat membuktikan peristiwa masa kemerdekaan melalui media gambar. Oke. Selanjutnya strategi yang Ibu persiapkan untuk observasi nanti. Strateginya itu satu, harus melalui pendekatan pembelajaran saintifik sesuai dengan kurikulum 2013, terus menyediakan media pembelajaran melalui video dan PowerPoint. Lalu metode yang saya gunakan siswa adalah mengamati gambar dan lalu video dan hasil diskusi. Oke. Nanti semuanya sudah siap Bu ya. Insya Allah. Nah, semoga pada waktu observasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Bu Melisa. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Detri. Selamat pagi juga Ibu Sri. Besok Bapak akan melakukan observasi. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra. Masih ada nanti beberapa percakapan ataupun pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk observasi Bapak pada besok hari. Ya, Ibu Sri. Jadi yang ingin saya tanyakan dengan Pak Detri itu tujuan dari pembelajaran observasi Bapak besok. Ya, pertama terima kasih Bu, ini telah bersedia bersama saya selama pembelajaran dalam observasi besok. Tujuan pembelajaran untuk besok itu Bu Sri, yang pertama saya harapkan itu siswa itu mengidentifikasi informasi cerita yang inspiratif. Ini ada di bab 6 Ibu, Iya. yang saya bawakan besok itu. Jadi bab 6 itu diantaranya tujuan yang akan saya sampaikan karena itu bagaimana siswa itu mendapat menerima informasi cerita inspiratif itu. Iya. Yang contohnya itu sudah saya persiapkan. Oke. Yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan area pengembangan yang hendak Bapak capai. Ya, jadi Sri dalam area yang siswa capai itu nanti pada saat pembelajaran saya harapkan kepada siswa itu dapat mengidentifikasi informasi dari cerita atau kisah inspiratif yang nantinya akan saya bahas antara saya dengan siswa itu. Jadi bagaimana dia mendapat atau mengidentifikasi cerita yang sudah saya persiapkan untuk besok itu, dia bisa mengidentifikasi. Berarti itu area pengetahuan Pak ya. Ya, Oke. Nah, yang selanjutnya strategi yang Bapak persiapkan untuk observasi Bapak. untuk strategi itu supaya bisa mencapai dari materi itu perlu kelengkapan dan peralatan. Nah, besok saya mohon ke bagian kesiswaan dan ibu saya itu mungkin akan memanfaatkan TV media player yang kita punya. Jadi mohon sedikit. Selain itu strategi yang saya siapkan untuk besok itu ada apa namanya
dengar itu, dan juga saya sudah menyiapkan buku cetak bahan bahannya untuk was materi yang akan saya sampaikan. Jadi itu semua sudah dipersiapkan Pak ya? Ya, mudah-mudahan ya. Ya. Ini artinya Bapak sudah siap untuk observasi besok. Ya, mudah-mudahan. Semoga observasi besok bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Terima kasih atas waktunya Pak Febri. Terima kasih. Selesai kita observasi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Aisyah, karena ada kisah yang Anissa ada kisah yang kira-kira yang sangat menginspirasi. Atau begini, Pak tanya dulu, inspirasi itu kalau kisah saya tanya, inspiratif itu motivasi. Baik, tepuk tangan. Bagus ya, menginspirasi. Jadi kisahnya menginspirasi. Bagus ya. Menurut Dwi, apa nih inspirasi itu? Kalau kata saudara tadi menginspirasi, cerita yang menginspirasi ya. Apa bu? Inspirasi itu? Motivasi, bagus ya. Yang memotivasi ceritanya. Kira-kira ada tak kisah yang memotivasi dari kalian? Ya apa? Cerita seperti apa? Bisa dongeng, cerita tentang apa itu? Beda ya. Jadi kita itu ya cerita menginspirasi itu ya bisa dari cerita yang kita baca, atau kisah sehari-hari yang bisa memotivasi temannya atau orang lain. Nanti setelah misalnya kalian mengikutinya, orang itu akan mendapat motivasi terhadap kehidupannya yang akan datang. Baik, ini ya, ini yang paling penting. Thank you. Sudah dicatat ya. Hapus ya. Sudah kan catat? Nah, sebelum mengidentifikasi ya, ada hal-hal yang perlu kalian pahami ya, strukturnya itu ya, struktur mengidentifikasi itu ya. Pertama apa? Ketika kalian misalnya akan mengidentifikasi sebuah cerita, maka yang harus kalian ketahui orientasi ya, orientasi ya, bagus ya. Ini sebelum kita masuk di cerita ya, kisah inspiratif ya, baik dari kalian atau nanti Pak sudah menyiapkan ya, mempersiapkan cerita inspiratif ya. Satu, nanti biar kami Pak akan bagikan ya. Di kalian akan mengidentifikasi. Yang paling penting kalian ketahui ketika mengidentifikasi nanti ya dan menyimpulkan yaitu orientasi dulu. Orientasi dari sebuah cerita. Baik, orientasi ini apa? Ya. Oh, tadi disepakati. Selamat siang Ibu Melisa. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang telah Ibu lakukan tadi. Nah, di sini ada beberapa percakapan dan catatan yang ingin saya tanyakan mengenai observasi yang Ibu dilakukan di kelas. Nah, yang pertama yang ingin saya percakapan dengan Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah yang saya rasakan sangat lega. Terus seluruh siswa sudah aktif, sudah menguasai dalam metode pembelajaran, sudah memahami tentang masa kemerdekaan. Itu yang Ibu rasakan? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa area pengembangan beserta tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan? Tahapan yang awal Bu, saya merancang RPP, di mana dalam RPP itu tersusun siswa menikmati video yang tentang masa kemerdekaan, lalu
melalui media gambar tentang pahlawan, dan mereka juga saling aktif dan berdiskusi untuk memaparkan tentang gambar yang tersebut. Sekarang hambatan atau kendala yang Ibu rasakan selama proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hambatan yang di awal, Bu, karena hambatan yang pertama satu tentang media pembelajaran saya itu kan, Bu, dari video, gambar, dan PowerPoint. Nah, yang terhambat adalah gambar di PowerPoint, di mana di dalam PowerPoint itu memiliki beberapa materi untuk sesi tanya jawab siswa. Makanya kemudian itu tidak ada sesi tanya jawab yang lebih menantang. Terus selanjutnya lagi, apa yang sudah berhasil yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran tersebut? Alhamdulillah saya sudah melaksanakan siswa menikmati terkaitan dengan kemasan kemerdekaan, terus siswa bisa menceritakan dan mengembangkan tentang gambar yang sudah dilaksanakan. Walaupun ada siswa yang belum aktif, tapi alhamdulillah semuanya bisa dikondisikan dengan baik. Oke. Rencana ke depan yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Lebih banyak lagi menggunakan metode pembelajaran yang lebih beragam untuk di dalam proses pembelajaran di masa akan yang datang. Terakhir, kapan rencana tersebut akan dilakukan? Insya Allah secepatnya. Jadi secepatnya, Bu, ya, akan dilakukan rencana tersebut untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Ibu, terima kasih atas waktunya untuk pasca observasi kelas Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Pak Dekri. Sekarang, Pak, kita akan melakukan percakapan pasca observasi pada pagi hari tadi. Iya, Ibu. Nah, ada beberapa yang ingin menanyakan dari percakapan ini berhubungan dengan observasi pada pagi hari. Pertama, Pak, apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan pembelajaran observasi di kelas tadi? Pertama saya merasakan persiapannya itu ya mungkin biasa karena diawasi dengan yang lebih senior seperti itu. Jadi berhubung seperti Ibu sering mengkondisikan saya itu, ya saya bisa mengembalikan suasana menjadi tenang kembali. Selanjutnya, Pak, yang ingin saya percakapan lagi, ada pemaparan atau tahapan-tahapan yang Bapak lakukan pada waktu observasi tadi. Tahapannya banyak persiapan itu ya. Ya. Kemudian persiapannya itu kita kemarin Ibu sendiri mempersiapkan perangkat ya. Perangkat dan segera dipersiapkan seperti itu Ibu yang Ibu arahkan. Nah, terkait itu saya sudah siapkan Ibu ya. Kemudian sediaan pembelajaran lengkap di dalam RBP itu Bu ya. Jadi saya masuk ke observasi tadi biasa Ibu. Pertama sesuai dengan pelajarannya. Pelajaran saya jelaskan dan ditulis oleh anak. Profil Pancasila ya. Ya ada doanya dulu. Ya. Kesepakatan kelas ya, dan masuk ke materi pembelajaran. Pelajaran sudah kita jelaskan seperti tadi. Apa yang menjadi hambatan atau kendala pada waktu Bapak? Ya, pertama hambatnya itu mungkin kurang persiapan atau tidak maksimal itu ya. Kalau fasilitas sudah lengkap sudah ini, tapi hambatan persiapan untuk desain media,
materi mungkin itu belum gitu. Pengetahuan dan keterampilan di materi itu Selanjutnya Pak, apa yang menurut Bapak sudah berhasil Bapak lakukan di dalam pembelajaran observasi lingkungan? Nah, kalau yang berhasil saya mungkin anak lebih antusias ya. Mungkin saya lihat seperti itu. Kemudian ini dalam menyampaikan materi antara saya dengan murid itu ada balik interaksi. Mungkin situ saya lihat seperti itu yang saya rasakan. Terus apa rencana Bapak ke depannya untuk memperbaiki di dalam pembelajaran observasi lingkungan? Yang untuk diperbaiki terkait hal ini ya, kekurangan mungkin ya, tadi yang kekurangannya mungkin ada mengkondisikan kelompok ya, itu satu. Misalnya tadi terkait masalah ini, masalah apa namanya, kesepakatan terus solusinya ya Pak. Terakhir ini, kapan rencana